Santri, bahkan dikenal santri kalong, saking belingnya. Tetapi ada hal yang Bapak harus kalian ketahui. Sekarang ini santri pun boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi artis, boleh jadi penguasa dan sebagainya. Ya, boleh jadi orang kaya. Nah, pertanyaannya, anak-anakku sekalian ini semua adalah kesayangannya Allah. Oh iya, kita semua ini manusia yang hadir di sini itu sudah pilihannya Allah. Karena ditakdirkan, dikehendaki hidup di alam dunia. Kan tidak ada yang bisa milih jadi anak siapa, lahir di mana, betul nggak? Betul? Nah, dari situ kita yakin berarti yang menjamin kehidupan ini manusia atau Allah? Allah Guso, Allah tempat bergantung. Nah, Pangkola ulama mengatakan manjadawat. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, ketika anak-anakku sekalian menimba ilmu, ya, bersungguh-sungguh di dalam pelajaran di pondok pesantren Wah Eling ini, pimpinan Pak Kiai ini ya, ini dan juga dewan guru yang lain, ini adalah anugerah Allah yang diberikan pada saat ini, saat yang terbaik. Nanti anak-anakku sekarang begitu nanti sudah dewasa seperti kami ini, itu akan ingat nih Pak Kiai kenangan kayak gini. Bisa merinding nih. Saya ingat zaman dulu saya seperti kalian gini. Saya alhamdulillah sudah keliling dunia lah, sudah merasakan di atas, merasakan di bawah, naik pesawat kemana-mana nih. Santri boleh jalan-jalan kan, sembari bersilaturahim dengan semua. Anak-anakku sekalian, hidup ini jangan ada rasa khawatir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang punya ciri seperti ini, dia bergantung sama Allah, kemudian dia hanya mengharap ridhonya Allah, dan dia hikmah dengan posisi yang sekarang santri, ya hikmahnya santri sama kiainya atau gurunya, dan benar-benar mendapat barokah ilmu, maka sungguh orang-orang itu orang yang beruntung. Dan satu lagi, para santri semua tetap dengan sabar, kuncinya dengan sabar dan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini. Apa? Menjalankan kehidupan ini. Jadi para santri semua ini kira-kira kalau ditanya mau bahagia apa mau susah? Pertanyaannya, bahagia itu letaknya di materi, di orang kaya, di orang pangkat, apa di kita? Kalau bahagia itu miliknya orang cantik, pasti para artis itu bahagia. Nyatanya banyak ya belangsak hidupnya. Banyak ya. Nih maaf ya, bahasa saya bahasa Jakarta karena biar mungkin kalau ada yang agak Jawa-Jawa gitu mungkin hidupnya pasti nggak bahagia. Terus ada orang kaya, kalau kekayaan itu menjadi kunci bahagia, nyatanya banyak orang kaya yang pusing, ya kan? Nah, itu ya. Maka tetapkan tujuan dari sekarang. Saya ingin jadi apa? Yang paling enak, nah seperti Pak Kiai ini, jadi
wakilnya Allah di muka bumi. Mesti gajinya lebih tinggi dibanding pegawai. Kenapa? Loh, pegawai tentu kadang-kadang nggak masuk sakit, tapi kalau jadi pegawainya Allah jarang sakit, dijamin hidupnya. Ya? Oh iya. Apa cirinya pegawainya Allah? Tidak pernah merasa takut dan khawatir. Tuh. Dari sekarang teman-teman semua pelajari semua apa yang diberikan oleh Pak Kiai dan Dewan Guru. Gunakan dalam kehidupan ini. Yakin pasti berhasil. Mau dari sekian banyak ada yang jadi menteri, saya yakin ini dia tadi jadi bupati, gubernur, camat. Amin. Kan camat semua ini kan? Calon mati. Calon mati. Ngapunten deh. Ya, bila ada. Tes. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, ada rahasianya bagaimana anak-anakku itu menghadapi kehidupan ini dengan happy. Ya, pernah mungkin diajarkan tentang bagaimana caranya sabar. Misalnya nih, Mas siapa kamu? Siapa? Alfa. Dapat duit 1 miliar. Sabar ya Mas. Cocok kan? Cocok. Atau ini Mbak siapa nih? Pak Mimin. Dapat Mas Alfa. Sabar ya Mas. Mas Alfa aja merah benar. Alfa Edison. Itu main bola terkenal loh. Alfonso. Ada yang itu main bola sini? Ganti tim nasional tuh. Oh iya, lu sekarang kerjaan tim nasional. Pesawat jadi ganti. Di sini ada yang jadi menteri. Atau ganti. Wah. Insya Allah semua ditegakkan akan Allah. Jadi setiap manusia pasti ada takdirnya masing-masing. Teman-teman semua menjemput takdir, menjemput bukan mencari. Detik itu bukan dicari, dijemput. Wasilahnya bisa macam-macam. Tetapi kalau orang masuk ke area menjadi kalifatullah, menjadi pegawainya Allah, ya itu kan berbeda ceritanya. Kenapa? Dia masuk dalam jaminan Allah. Kanjeng Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah dan juga Abu Darda sampaikan, barang siapa yang azamnya niat kehidupannya karena Allah, tujuannya adalah Allah, tujuannya Allah, maka akan dikayakan hatinya. Yang kedua, segala urusannya beres, ujian sekolah beres, rumah tangga dan sudah rumah tangga beres, punya anak beres, apa urusannya beres. Kalau Allah tujuan. Yang ketiga, ya ini yang luar biasa. Jadi pertama, kalau tujuannya Allah apa? Dikayakan hati. Jadi merasa kaya terus. Yang kedua apa? Di segala urusannya diresi urusannya. Walaupun kita tidak mampu, Allah mampukan. Walaupun kita tidak bisa, Allah bisa kan. Misalnya, aku pengen bisa bahasa Jepang, Allah mampukan bisa. Aku ini nggak bahasa ini, Allah mampukan bisa. Ya Mas Alfa. Aku pengen ngelamar ini, dimampukan. Loh iya. Yakin kan? Kenapa? Jenengan di backup oleh pusat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah yang terakhir nih yang dahsyat nih, dan saya udah buktikan, Pak Kiai sudah buktikan, karena beliau insya Allah, beliau tujuannya Allah, ridha Allah. Yang ketiga nih yang dahsyat, dunia beserta seisinya bersipuh di bawah kakinya dan minta dipakai. Dunia itu kan macam-macam isinya, ya? Apa saja dunia isinya? Harta, wanita, tahta, ya kan? Kalau perempuan ya pria, benar nggak? Bersimpuh di kakinya, bersimpuh di kaki, minta dipakai. Nggak usah nyari, datang sendiri dia. Makanya kalau Allah tujuan di hati diajarkan. Saya hikmah sama Pak Kiai bukan karena Pak Kiainya, tapi karena ya Allah, saya karena Engkau ya. Tujuan itu. Makanya di dalam syairnya Syekh Abdul Qadir disampaikan ke dalam bukunya, ilahi anta maksudi walidoka mazudi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Nanti kapan-kapan belajar itu nanti besar. Kalau udah cukup ilmunya. Nah itu penting. Tapi sebaliknya, kalau tujuannya dunia, nah kalau tujuannya saya begini pengen dipuji Pak Kiai, saya begini pengen dapat dari Pak Kiai atau dari guru-gurunya atau dari siapa, begitu dunia tujuannya, Allah akan miskinkan, jenengan merasa kurang terus nanti. Makanya kaya dan miskin itu bukan terletak pada materi. Ada orang kaya, dia udah punya sepeda pengen motor pengen mobil pengen bis pengen truk pengen pesawat, nggak ada puas. Itu dimiskinkan, hatinya nggak pernah puas. Tapi kalau orang kaya begitu nggak punya mobil, naik sepeda, ya biasa lah, tetap merasa cukup. Itu yang penting. Allah kan melihat bukan masalah materinya, tapi melihat hatimu itu syukur nggak terhadap hidup yang aku berikan saat ini. Ketetapan yang sekarang Allah berikan ini menjadikan Anda menjadi, kita semua itu menjadi bakti nggak sama Allah. Kalau bakti luar biasa. Senajan kita ini dikondisikan seperti ini, pasti Allah ada tujuan. Agar apa? Jenengan semua menjadi orang yang paling kuat di muka bumi, menjadi ras yang terpilih, menjadi kekuatan yang luar biasa, mengguncangkan negeri ini. Nggak mungkin kalau sampai ditaruh menjadi orang terkaya, menjadi anaknya konglomerat, belum tentu. Orang sana belum tentu bisa seperti kalian. Karena itu jenengan semua seperti diguncangkan supaya kuat, supaya nanti pas jadi itu benar-benar, apalagi jenengan menjadi seperti Pak Kiai, menjadi wakilnya Allah ngurusi umat, apalagi di bidang masing-masing. Itu luar biasa. Negeri ini akan menjadi negeri yang luar biasa makmurnya, luar biasa berkah. Dan jenengan orang-orang yang seperti ini itu disebutkan ulaika muqarrabun fi jannatin na'im, masuk golongan yang ketiga, didekatkan sama Allah langsung bless masuk jannatul, nggak perlu ditanya lagi, langsung dimonggo mangga nggak perlu lewat sapamnya, nggak perlu lewat mungkar nakir lagi guys. Hai bro mau ketemu Pak Kiai langsung. Keren nggak bro? Asik nggak? Kehidupannya dijamin sama Allah, digaji sama Allah. Kenapa tujuannya Allah? Begitu belajar karena Allah, berkah ilmu dari Pak Kiai kan merembet dalam kehidupan kalian. Nur cahaya, ilmu itu nur cahaya akan muncul di batuk di muka-muka kalian, wajah-wajah kalian. Ya, Allah akan mendatangkan rahmat dan karomahnya pada kalian semua. Oh iya, udah saatnya itu kita semua ini masuk ke dalam perahunya Kanjeng Nabi. Semua ini harus benar-benar menjadi orang-orang yang pilihan.
Nggak boleh jadi orang yang pecundang. Apa pecundang? Curang, apalagi pengecut, males, pelit, ya, culas, apalagi suka ngebully. Ada yang suka dibully nggak nih? Suka membuli? Yang berikutnya, hati-hati, omongan jadi doa. Maaf, kadang-kadang anak muda sekarang Gen Z ini suka bilang anjay. Jangan diikuti, karena Nabi pun juga tidak suka orang itu mengucapkan kata-kata kok. Ya kan, sering gitu nggak? Bener nggak? Jangan itu budaya lain. Ucapkan kata-kata baik, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Itu lebih baik. Ya kan? Jangan anjay. Jangan gitu ya. Nah, terus jangan membuli temannya. Doakan. Pak, gimana kalau saya jadi korban? Atau saya menjadi kesusahan? Saling menguatkan. Kalian di sini semua adalah satu kebersamaan, jiwa korsan. Jangan ada saling sikut menyik, jangan saling menginjak. Kenapa? Islam di awal dibangun, ya Islam dibangun itu sama kanjeng Nabi, itu mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Jenengan semua ini adalah saudara, ini adik kakak yang tua menjadi kakak, yang kemudian menjadi saling melindungi, saling menyayangi. Ketika ini kuat, misal nih, salah satu misalnya Alfa jadi konglomerat, mesti ngajak saudaranya nggak? Nggak tentu, Bang. Ya mesti. Oh saudara, kasih kerjaan, kasih job, kasih order. Ini misalnya jadi katakanlah penggantinya Ayu Ting Ting misalnya. Mesti dikasih, soalnya dikasih ini ya Mas apa nih yang megang soal nih? Oh iya. Ya pasti kan gitu, saling. Ingat ya, Bapak pesan bantu Pak Kiai hikmah dengan cara apa? Akhlak kalian jangan saling menyakiti di antara kalian, saling menjaga, saling menguatkan. Jelas? Saling menolong. Agar apa? Berkahnya ilmu Pak Kiai, berkahnya nur Al-Quran nyambangi dengan semua, sehingga jenengan itu menjadi orang-orang yang terpilih dan menjadi orang-orang pilihan Allah untuk kebaikan umat. Yakin bisa? Yakin bisa? Insya Allah bisa. Yakin nggak? Karena Allah tergantung prasangka hamba. Kalau kamu punya jiwa kerdil, jiwa pengecut, nggak jadi. Dikon ngapalin apa? Soalnya judulnya sih, judulnya. Nah, disuruh tasrif bulan. Nah, nekat. Nanti apa aja nak? Apalin Nazam Alfiah ya. Keren terus dari di upload di YouTube itu. Oh iya kan? Nah itu penting untuk semua anak-anakku, untuk semua ilmu yang diberikan pasti manfaatnya akan nyata di masyarakat. Udah langka sekarang santri-santri yang bisa serba bisa. Di sini dari tempat ini. Ya, ada. Fathul Bari ya. Nanti jangan malu. Suatu saat lulus dari sini, pasang logo ahli Fathul Muin. Lo dokter aja kan, dokter gigi. Lu nggak apa-apa. Walaupun asal cuma satu kitab masih ikrarkan. Saya ahli di sini, saya bisa kitab ini. Atau yang bisa, saya bisa 3 bahasa. Bahasa Inggris ya? Di sini bahasa apa ya? Bahasa Arab, Inggris apa ya? Tambah lagi apa? Mandarin, Spanyol. apa? Madura ya enggak? Oh, bahasa
bahasa milenial. Kuasai bahasa anakku. Ke depan ini 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, itu akan banyak tamu-tamu ke negeri ini. Kalau kalian tidak bisa menguasai bahasa mereka, kalian akan dibodohi terus. Kalian akan dijadikan budak. Kalian harus jadi pemimpin, jadi orang-orang yang hebat. Ya, kalau perlu dari sekarang berlatih, kuasai semua bahasa, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi juga semua bahasa. Bapak ngerasain ketika saat bertemu dengan seluruh bangsa di Asia Pasifik, memperjuangkan kepentingan Indonesia. Untuk supaya apa? Kuli SD itu bisa bekerja di Australia, bisa kerja di Jepang tanpa harus pakai insinyur. Kuli-kuli yang lulusan SD itu gimana caranya supaya bisa kerja di luar negeri? Debat sama orang-orang sana, voting, kita lobby negara-negara, akhirnya setuju. Orang tukang yang di sini SD bisa kerja di Australia dengan ujian sertifikasi. Jadi nggak perlu insinyur, karena kita yakin bisa Indonesia. Nyatanya bisa. Dan rata-rata santri loh. Ada yang bisa hafal Fathul Bari, ada yang hafal, wah keren. Barokahnya mereka tersebar ke seluruh dunia, tahu pak? Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Di Korea, di Jepang yang tadinya tidak ada masjid, akhirnya jadi ada masjid. Yang tadinya tidak ada pesantren, tahfiz, akhirnya ada pesantren dan akhirnya bumi itu menjadi tempat sujud hamba-hamba Allah. Di New Zealand, di ujung dunia sana, di perbatasan Antartika ada masjid. Ya, santri Indonesia yang jadi kerja di kapal, akhirnya tetap di sana. Di ujung Afrika, ya, orang Indonesia yang bikin masjid, yang gawe masjid. Keren nggak? Wow, keren. Nih, yang harus kalian banggakan, bangsa kita, bangsa yang sangat dicintai sama Kanjeng Syekh Ali Maliki. Syekh Ali termasuk kalau dalam sanad saya ke beliau. Syekh Ali Maliki. Harinian Mana? Menteri. Oh, gitu. Oh, Malaysia. Mau Malaysia kan? Ada Malaysia. Petani. Oh, ini. Oke. Ya. Jadi kita semua jangan merasa minder. Ya. Kita semua harus yakin bahwa kita bisa melalui ini. Oke, saya kasih oleh-oleh ijazah. Mau nggak diamalkan? Izin pakai ya. Nah, pernah nggak diajarkan bagaimana menghadapi kejadian yang nggak enak? Apa saja kejadian nggak enak? Apa? Lapar. Apalagi sendalnya hilang. Apalagi sempaknya hilang. Siang santri. Coba dulu bapak sama sarungnya hilang. Kalau yang perempuan santri putri tempat tidurnya diompolin. Ada yang ngompol? Bukan juga santri. Ayo. Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan ini yang nggak enak, kita harus apa? Sabar. Kalau kita mendapat nikmat harus syukur. Sabar dan syukur. Tapi aslinya hidup itu cuma syukur saja. Pertanyaan, teman-teman ini mau masuk surga tanpa hisab atau mau surga dihisab dulu? Ayo, pilihan. Mau masuk surga dihisab dulu, dicuci dulu, dikumbar dulu apa? Langsung masuk?
VIP. Pertama, saat ini jenengan semua ditakdirkan saat ini menjadi murid. Apa? Menjadi murid yang punya warid dan punya wirid. Itu seorang penuntut ilmu. Ketika dia pada posisi menuntut ilmu, sedang menuntut ilmu, sedang berhikmah dengan ilmu, maka ketika dia meninggal pada saat itu, meninggalnya langsung masuk rantai. Barokah menjadi majelis ilmu, menjadi murid. Itu barokahnya. Bangga kalian di sini selalu setiap hari belajar, dan itu setiap hari mendapat kesempatan menjadi hamba-hamba yang disayang Allah. Ambil itu, jangan dirusak. Ya, sanggup? Siap? Takbir. Allahu Akbar. Nah, itu satu. Gimana caranya sabar? Ayo. Udah tahu? Sabar apa? Nih, misalnya katakanlah jatah makannya dapat dikit-dikit. Enak nggak tuh? Ya, enak. Nggak enak kan? Kurang kenyang. Atau pas lagi makan Indomie tumpah. Sabar mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan apa definisinya? Mampu menerima kejadian apa yang enak atau nggak enak? Nggak enak. Yang nggak enak dengan hidup kan cuma siang malam, enak tidak bahagia menderita, ya kan? Susah senang, laki-laki perempuan, Adam Hawa, nggak ada kono ini, nggak ada kono Adam, nggak ada, atau ini Eva, nggak ada. Hidup itu pasti berpasang-pasang. Jadi gimana? Paham gak nih? Mampu menerima kejadian apa yang tidak enak dengan tahu nggak cara mampu menerima? Ayo sini apa? Nih, maju sini. Bantu sini, saya. Ayo sini. Ini dipraktekkan nanti besok. Jangan jadi pecundang. Maju. Ini enggak sandalnya. Sini apa? Ayo maju. Nah, misalnya nih, tadi apa definisinya? Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan Nih, sekarang definisi untuk dijalankan. Mampu menerima sekarang ya. Nah, sekarang kalau orang ngasih, diterima, kemudian bilang apa? Terima. Nih, mampu menerima, dikasih, diterima, bilang apa? Terima. Begitu dikasih, diem aja. Wajar apa nggak wajar? Nggak wajar. Mau jadi orang wajar apa nggak wajar? Yang wajar harusnya dikasih, betul gitu. Yang kedua, dikasih, marah-marah. Kurang ajar nggak? Kurang kan? Kurang ajar nggak? Dikasih, marah-marah. Yang benar artinya dikasih, kemudian terima, apa? Mampu. Ya. Nanti dulu, ketawa dulu. Sekarang diganti misalnya. Nih diganti. Alfa. Nih katakanlah kalau kepada manusia bilangnya apa? Terima. Kalau Allah bilangnya apa? Alhamdulillah. Sekarang kalau masih kejadian Alfa sakit gigi, kalau Allah bilangnya apa? Alhamdulillah.
sorry, dengerin dulu. Imam Syafi'i, Muhammad Idris itu, saya Muhammad Idris itu murid Imam Syafi'i, punya guru namanya dua Sofyan, Sofyan Al-Uyana dan Sofyan Al-Tasawri. Kata Hasan Al-Basri, sabar itu detik pertama kejadian akan menerima sakit gigi, menerima, bilang apa? Alhamdulillah. Nah, sudah, buat kamu. Tangan dong. Apa gue? Headset. Hah? Headset. Oh. Jadi mampu menerima kejadian yang tidak apa? Yang tidak berarti pasangannya sabar, kejadian enak apa gak enak? Kejadian gak baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok alhamdulillah tak tunjukkan baiknya di mana? Orang sabar itu akan mendapat manfaat di dunia. Pertama, inna waha maha. Kita nih, sebenarnya Mas Yasin nih, Ustaz Yasin bersama Presiden Prabowo. Kira-kira kalau di warung Padang suruh bayar nggak? Dibayarin. Pulang bisa ngomong nggak? Bisa ngomong. Jalan-jalan naik pesawat nggak? Naik pesawat. Pesawat presiden yang merah itu. Kalau dulu Presiden Jokowi ya. Nah, kita baru bersama presiden yang punya terbatas, dijamin ragatnya dan juga materi. Nah, jenengan bersama Allah kira-kira dijamin nggak Allah? Pasti tidak. Bersama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di surah Al-Jum'ah ayat 39. Kira-kira nih, Mbak Santriwati, pengen nggak punya ATM unlimited? Punya ATM, duit ATM tempat sendiri yang unlimited, pengen? Wih, di sini? Pengen nggak? Punya ATM yang unlimited, tidak terbatas. Nggak habis-habis duitnya. Tidak mungkin. Mau? Loh. Bukan serajuan. Pahala orang yang sabar Allah berikan tanpa batas. Keren gak? Sekarang nih tak kasih tahu. Ketika di yaumul hisab, teman-teman nanti kan mempertanggungjawabkan perbuatannya, ditimbang amal soleh, ya kan, pahala dan nah, dosa terbatas apa tidak terbatas? Dosa terbatas apa tidak terbatas? Mas apa mau bikin dosa lagi nggak? Ah, nih, Neng Malaysia, bikin main dosa lagi nggak? Nah, batas dosa berarti kita nggak mau bikin berarti kalau dosa terbatas, pahala sabar tidak terbatas. Allah kan? Surganya keren nggak Allah? Tuh Allah. Kenapa? Iyalah Allah Maha Baik. Di surat An-Nisa ayat 40, Allah nyampaikan sekecil jarak pun Allah tidak menganiaya hambanya. Bahkan kalau hambanya berbuat baik sekecil jarak, Allah lipat gandakan. Jenengan semua bangun Pak Kiai bersihin ini. Sekecil apapun kerjaan kalian, berhikmah sama Pak Kiai dibalas berlipat ganda. Jelas? Allah sekecil jarak pun tidak menganiaya hambanya. Jenengan mengalami kayak gini, kondisi kayak gini, ini hal yang terbaik Allah tetapkan. Ingat, jenengan tidak mungkin dibikin susah dunia ini. Allah tidak punya niatan sekalipun bikin manusia jadi susah di dunia ini. Tidak ada. Yang ada itu orang yang malas saja, orang yang tidak mau bangkit. Ya, jangan mau dilus-lus setan, jangan mau tergoda dengan yang namanya HP, tontonan, jangan. Ambil kesempatan ini, waktu kita singkat. Kita hidup cuma berapa paling lama? 60 tahun, 100 tahun. Kalau dihitung ukuran akhirat, kita cuma 1,5 jam hidup di dunia. Berapa? 1,5 jam.
Cepet ya. Kan satu hari ukuran akhirat itu 1000 tahun hidup. Berarti kalau hidup katakanlah paling lama 100 tahun dibagi 1000 berarti cuma ya kan? Anggapannya 60 tahun cuma 1 jam setengah. Bayangin, jangan sia-siakan waktumu, deh. Saya ingin dari pondok pesantren apa? Wong eling ini bikin eling semua bangsa. Ya, ya. Saya doakan kalian semua bikin eling semua orang, bikin eling semua bangsa, dan kalian menjadi orang-orang hebat terpilih. Jadi tahu caranya sabar? Begitu kejadian pertama, alhamdulillah. Yang dilihat kejadian apa? Allah. Yang mengizinkan itu terjadi. Allah. Kalaupun itu terjadi, bisa nggak kalian nolak? Nggak bisa kan? Karena sudah terjadi, sendalnya hilang gitu. Atau apa? Itu apa? Softteknya hilang. Sudah terjadi, ya sudah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah ganti. Nah ini rahasianya, ilmunya di sini. Begitu detik pertama, maka Allah akan mengucap Anda adalah orang yang sah. Begitu orang sabar akan dapat privilege, mendapat kebaikan bersama Allah. Begitu bersama Allah, ketika doa kabul nggak? Nah kalau saya dulu saya bikin list, wah minta apa lagi ya? Mumpung saya ngalamin nggak enak nih. Nah gini saya minta ini. Tentu ya kalau pas saya dia minta sembuh dulu ya. Apakah sampai di situ? Tidak. Ketika kalian susah, terima dulu. Alhamdulillah, kondisi saya susah. Saya terima. Kemudian ya Allah, beri saya petunjuk untuk menyelesaikan masalah saya. Ini tak petunjuk sama. Di Quran katakan, hai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ista'inu bisabri wasabr. Innallaha ma'as. Minta tolongan kepadaku dengan sabar dan kira-kira sholatnya udah bener kan? Sholatnya bercanda nggak? Lu? Sholatnya bercanda nggak? Main bintang-bundangan nggak? Sholat langsung diangkat airnya temennya. Ayo, siapa tuh kerjaannya tuh? Sholat nyenggol temennya. Ayo, siapa itu kerjaannya? Ngaku. Ya. Hentikan ya, udah cukup, bercandanya cukup. Mulai sekarang serius. Oke? Tapi tetap santai. Sersan, serius tapi santai. Semangat. Semangat. Oke, di saya ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan nggak? Kalau saya tanya nih, tapi harus lihatnya kalau saya tanya. Ayo. Ada pertanyaan nggak? Mas jelas masalah sabar. Nah, nanti kalau sholat kan sudah belajar ya. Sholat yang berkaitan dan seperti apa? Ya sudah ngajarkan. Saya aja cara bagaimana teman-teman tetap survive dalam hidup ini. Kalau begitu, kira-kira isi dunia itu bahagia semua atau tidak? Lah, yang nggak enak aja bisa bahagia. Kalau kita kira-kira senang nggak menghadapi ujian dari Allah? Kenapa? Pahala tanpa batas. Kemudian bersama Allah, doanya dikabul, dekat sama Allah. Asik kan? Lu ini mau ngapal Al-Quran, ngapal dunia bisa ya Allah. Kok saya mohon dimudahkan ilmu sama pakai ini. Mohon ya Allah kalau pakai pakai ini. Al-Fatihah. Lu tak manakipan itu penting. Karena di manakipan itu jenengan mendapat berapa banyak ilmu dari riwayat hidup yang dibacakan, mengambil sesuatu dari ilmu dari dibacakan, baik itu saya Abu Bajalani, saya Abu Nasabia, proses yang lain kayak gitu, dan para aulia yang lainnya. Itu bapak ini luar biasa, sampai sekarang masih menaungi kita semua. Wali Songo itu sampai sekarang pun masih menaungi kita semua. Barokah ilmunya, barokah kebaikan.
Jelas? Nah, sekarang saya tanya. Nah, yang pojok belakang harus bisa jawab ya. Pojok belakang siapa tuh? Baju merah tuh. Belakang baju merah. Mas Eson, ya. Nah, diri. Oke, yang saya bacakan tadi surat apa? Sengaja saya nggak sebutkan suratnya. Ya, Amno Istani Bisobi Wasola Inolah Masobirin. Surat apa yang berapa? Tahu nggak? Bisa? Oke, coba sebelah sini. Berdiri, ayo, pojok kanan tuh. Coba kamu berdiri, ayo, berdiri. Ini Mas siapa nih? Ali. Li, ayo naik Li. Surat berapa? Loh, oke ya. Dasar, keempat ini. Ini. Baca nih. Ayo. Surat berapa? Ada yang tahu maju? Ayo, putra. Ya, yang awal Israel Isobri Wasolani Doa ayat berapa? Surat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Surat? Ya, Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa ya? Surat berapa? Ayo. Hampir benar. Ayo. Berapa? Berapa? Kisah berapa? Ayo. Katanya nggak ada sungkan dan mengejut. Ayo, jengkel. Ayo. Satria, jiwa satria. Kalau pemimpin kelihatan tuh, jiwanya satria. Siapa yang tahu? Pojok serang. Al-Baqarah berapa? 100 berapa? Ayo, siapa nih? Saudi. Ayat berapa kok Saudi? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Ini kan? Pak Ustaz, ayo. Teguh. Ayo boleh, ayo. Kalau tekan jawab 100 pirong, 130. Kalau jangan tekan jawab 100 pirong. Mau nggak? Aduh, Al-Baqarah berapa? 125. 145. Jumlah lagi, ayo. 140. 140. Lagi, ayo. 145. Salah. 139. Kurang. 145. Jadi, jawab pilih. Yakin benar berapa ya? 145. Berapa? Ayo. Dikit lagi. Hah? Tiga ini kurang. 143. 143-nya dikit lagi, tengahnya yang ganti, ayo. Atau pas tengah. Tengah itu 4 ganti di 5 tuh. Siapa tuh yang ganti? Sini. Oh iya. Coba buka. 153. Coba. Al-Baqarah 153. Coba buka. Cepat kali. Ada mas. Tidak ada. Al-Baqarah 153. Posisi kalau pakai jus satu di situ tengah ya. 153 ya. 153. Ini rumahnya di sana. Udah buka coba. Pakai apa boleh? Kalau pakai itu jus surat.
kedua surat Al-Baqarah ayat 105. Siapa yang megang Al-Baqarah? Nah, itu bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalati Sini mana dulu? Kasih. Tuh ini maju. Nih. Bagi temannya ya. Tair. Maura tuh. Lagi. Tak tebakin lagi ya. Oke. Tebakin lagi. Oh ini. Wah. Nah, penting buat kalian semua memahami ayat ini. Hal yang sama di surat 40 ayat 45-nya sama. Ya. Sama, itu juga redaksinya sama dengan sahabat dan sholat, minta tolonglah Allah menolong kita. Tinggal nanti anak-anakku belajar sholat yang benar sama Pak Kiai. Kapan-kapan nanti Bapak balik lagi, ada waktu main ke sini, tak kasih lagi yang lebih banyak. Tapi belajar yang benar dulu. Insya Allah. Ya. Ini Pak Ustadznya dunianya sampai mana nih? Sudah masuk dah. Anak-anak sampai 32 sudah. Belum 13. Belum 13. Jadi kita kalian lagi tak tes. Semua rata ke bagian nanti. Lu sampai dulu ya. Ulangan ya. Termasuk pelajaran umum ya. Pak, kamu ngajar apa Pak? Saya pemberdayaan aja. Nah, pelajaran umum tak tanya juga bahasa Inggris apa. Tapi ada hadiah yang tenang ya. Janji belajar sungguh-sungguh. Janji ya. Nanti ketemu lagi. Tak tanya, tak aja dia. Dan kebagian semua insya Allah. Tuh ya. Nanti ketemu ya. Saya kelas semuanya. Baik agama, ilmu agama maupun ilmu umum. Tidak ada bedanya. Dua-duanya baik. Oke. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Dimaafkan Pak Almas apa? Dimaafkan? Maafkan saya nggak? Dimaafkan nggak saya? Oke, baik. Untuk terima kasih. Kalau memberikan arah, banyak. Sekali lagi terima kasih atas mau dengerin ocehan saya. Al-Fakir Eka Sutisno, dan sekali lagi mohon doanya. Mudah-mudahan saya diberi keluasan. Amin. Untuk bisa datang lagi kemari di rezeki yang banyak, kita datang kembali lagi. Semua sahabat dan saudaraku semua. Amin. Dan kalau nanti jenengan semua mampir ke Jogja, jangan suka mampir di warung ikhlas insya Allah. Gratis makan sepuasnya. Ada 14 titik di situ. Namanya nanti juga dari warung ikhlas insya Allah. Di 14 titik di Jogja. Kalian datang gratis sampai sepuasnya. Sampai warak. Oke, kita aja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maafkan dan semoga Allah mengampuni saya. Amin. Doa ya Allah ya. Amin. Amin. Ilahi agama. Ya Allah jadikan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman jadikan kami semua jadi hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Kumpulkan segala cita mereka ya Allah. Berkah ya Allah. Rahmatilah mereka semua ya Allah. Ya orang bagi semua kiai yang ada di sini dan para aulia di sini ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Derajat mereka di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan Pak Kiai ini dan keluarganya panjang umur. Rezeki yang berlimpah barokah. Dan ya Allah jadikan tempat ini menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Allah. Amin. Amin. Jadikan pondok pesantren Wong Iling ini menjadi hujan untuk seluruh umat ya Allah. Ya Amarahimi Rabbil Alamin Muhammad Siddiq wa Muhammad wajah ini labun kasrul nasyira. Rabbana dalam hamdana wa lakana wa tarhamna wa nakum fasirin.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar wa qina adzabannar ma'abrar ya haji syekh rabbal alamin wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.